Ya, halo, ketemu lagi dengan saya Tri Wahyudi. Lagi-lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan persoalan menggambar, seni menggambar atau menggambar bentuk, karena saya pikir persoalan ini tidak akan ada habisnya kalau misalnya kita bicarakan gitu ya. Karena memang dalam dunia seni rupa proses untuk berkarya itu adalah proses yang tak ada hentinya. Bahkan mulai dari proses untuk merencanakan ide-ide membuat sebuah karya seni rupa dengan sehingga bagaimana karya itu juga bisa kita apresiasikan kepada publik, kepada masyarakat melalui medium pameran seni rupa gitu ya. Itu tidak akan ada pernah habisnya karena ada sesuatu yang sangat menarik yang bisa kita coba bahas di sana gitu ya. Nah, seperti yang ingin saya sampaikan, ini adalah sebuah sesi yang ingin saya coba fokuskan terhadap persoalan bagaimana karya seni menggambar ini juga bisa kita apresiasikan ke dalam salah satu media yang bernama pameran seni rupa. Saya pikir penjelasan definisi atau satu konsepsi tentang persoalan pameran seni rupa itu adalah sesuatu yang jelas akan kita bicarakan. Karena saya selalu bilang bahwa pameran seni rupa adalah salah satu media yang kita pakai dalam dunia seni rupa. Itu adalah salah satu sarana yang paling penting menurut saya bagaimana karya kita bisa dinilai dan dilihat dan diapresiasi oleh publik, oleh masyarakat. Karena memang itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengkomunikasikan karya-karya kita kepada masyarakat. Nah, salah satunya juga dengan karya seni menggambar. Pameran seni rupa ini adalah menjadi media yang sangat-sangat amat penting kalau menurut saya. Karena ini adalah salah satu media yang memang menjadi tempat yang mana seorang seniman, seorang desainer atau seorang perupa mendapatkan apresiasi dari masyarakat gitu ya. Karena disitulah bahwa kita juga menjadi salah satu acuan untuk mengaktualisasi diri, kemudian juga sebagai sarana untuk kita dapat mendapatkan kritikan dari masyarakat sehingga karya kita akan semakin berkembang. Saya masih selalu beranggapan bahwa dengan pameran seni rupa itu adalah menjadi salah satu jalan untuk kemajuan atau progresivitas dari karya yang kita buat gitu ya. Karena memang dalam proses untuk membuat pameran pun ada banyak butuh yang namanya sebuah kerja bersama. Tidak bisa yang namanya pameran seni rupa itu kita kerjakan sendiri. Jelas tidak akan mungkin tanpa bantuan dari teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Makanya kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan yang akan kita bicarakan karena memang pameran seni itu dapat menjadi tolak ukur mengenai capaian dari seorang desainer ataupun seorang perupa ataupun seorang seniman gitu ya. Kenapa itu menjadi salah satu tolak ukur pencapaian prestasi? Karena dengan disanalah keberadaan karya kita mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat gitu ya. Bahkan di beberapa negara dan Indonesia juga menjadi salah satu salah satu negara yang memang perkembangan seni rupa kontemporernya sudah mulai semarak 20 tahun terakhir ini. Bahkan salah satu menjadi the best-nya di Asia Tenggara gitu ya. Ruang-ruang publik di dalam ruang pameran seni rupa di Indonesia ini juga kadang-kadang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan seniman. Karena misalkan kita sebut ruang-ruang alternatif, galeri ataupun ruang-ruang seni rupa itu tentu saja juga tidak dengan gampangnya masyarakat bisa memakai tempat itu gitu ya. Bahkan melalui proses dengan apa yang namanya seleksi terlebih dahulu gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa karya seni rupa pun juga bisa masuk ke dalam ruang galeri yang bergengsi. Saya melihatnya misalkan kalau acuan kita di Indonesia ini salah satunya adalah galeri punya pemerintah, misalkan yang ada di Galeri Nasional, yang ada di Jakarta gitu ya. Itu dapat menjadi salah satu tempat untuk seorang seniman mendapatkan pengakuan publik atas prestasi berkaryanya gitu ya. Dan ada banyak sekali seniman yang memang
berkarya dengan menggunakan medium menggambar gitu ya, itu kemudian menampilkannya di dalam ruang publik yang bernama Galeri Nasional. Saya pikir cukup banyak gitu ya. Nah, makanya saya tidak ingin menggiring Anda untuk terlalu cepat untuk melalui proses ke sana, tapi minimal ini dapat menjadi referensi Anda bahwa dengan menggunakan karya seni menggambar pun ternyata publik juga bisa melihat itu, publik juga bisa mengapresiasi itu, dan bahkan juga bisa menjadi seperti yang saya sampaikan di berulang-ulang bahwa seni menggambar ini, bahkan karya menggambar bentuk pun dapat menjadi identitas visual, identitas kreatif, identitas dari kreasi visual dari tiap individu seniman gitu ya. Ada banyak seniman yang memang menggunakan identitas kekaryaannya itu dengan medium menggambar, medium seni menggambar seperti itu gitu ya. Jadi bukan menjadi halangan juga kalau yang namanya seni menggambar ini bisa menjadi salah satu profesi Anda, bahkan dapat menjadi salah satu proses berkarya Anda untuk dapat mengkomunikasikan ide kreatif Anda kepada publik gitu ya, melalui medium seni menggambar seperti itu gitu ya. Jadi saya mempunyai harapan yang besar sekali kepada teman-teman yang melihat video ini untuk juga berproses yang namanya dalam membuat karya seni menggambar ini secara lebih serius, karena ini adalah proses kreatif yang sangat menarik. Ini adalah sebuah proses kreatif yang tentu saja layak untuk publik melihatnya. Bahkan kalau misalkan saya kaitkan dengan proses jual beli sebuah karya seni rupa, sangat layak sekali bahwa yang namanya karya seni menggambar pun yang dengan dibuat di atas kertas itu juga dikoleksi oleh kolektor ataupun seorang pecinta seni seperti itu. Saya pikir sudah saatnya yang namanya seni menggambar ini menjadi salah satu media untuk kawan-kawan semuanya ini, menjadikan ini menjadi salah satu pilihan gitu ya. Jadi tidak melulu dengan menggunakan seni lukis, dengan menggunakan media kanvas gitu ya, dengan menggunakan media digital, tapi drawing manual pun saya pikir, menggambar manual pun juga dapat menjadi suatu pilihan yang sangat menarik buat Anda. Nah, makanya kenapa format pembelajaran seni menggambar, menggambar bentuk, art drawing, menggambar model apapun itu namanya, itu menjadi salah satu bahan pembelajaran wajib untuk mahasiswa seni rupa. Kalau saya sebut mahasiswa seni rupa berarti beragam ya, seperti yang saya ulang-ulang sebelumnya. Mahasiswa seni rupa itu berarti ada yang mahasiswa desain komunikasi visual, mahasiswa desain grafis, mahasiswa seni kriya, mahasiswa desain komunikasi visual, mahasiswa arsitektur, mahasiswa desain interior, dan lain sebagainya, karena itu adalah juga bagian dari komunitas orang yang belajar seni rupa seperti itu. Nah, makanya selalu saya bilang bahwa seni menggambar adalah salah satu pilihan yang terbaik buat Anda. Makanya saya siapkan materi ini dengan cukup maksimal gitu ya. Saya berusaha sekali membuat video-video kreatif ini yang nanti akan juga bisa dijadikan media pembelajaran untuk Anda semuanya, untuk kemudian juga menjadi referensi Anda seperti itu. Nah, berbagai macam referensi visual Anda bisa kunjungi saya di media sosial saya di Instagram _wahyudi1111 gitu ya, ataupun mungkin di sosial media yang lain. Saya selalu memberikan identitas dengan nama saya, nama Tri Wahyudi gitu ya. Jadi silahkan nanti Anda bisa lihat itu gitu ya. Nah, saya pikir mengenai apresiasi pameran seni rupa nanti pasti akan menjadi sesi tersendiri. Tapi yang pasti adalah bahwa penyelenggaraan pameran seni rupa adalah sebuah penyelenggaraan yang sangat profesional, harus kita upayakan sangat profesional, bahkan juga menjadi salah satu media yang paling penting buat kita untuk belajar gitu ya, bahwa pameran seni rupa tidak hanya menampilkan atau menggantungkan karya saja, tapi lebih jauh dari itu. Proses untuk pengerjaan pameran seni rupa itu juga membutuhkan proses yang tidak sederhana. Kita juga akan menyiapkan kurator, penulis, tim pameran, panitia pameran, tim display gitu ya, dan banyak hal yang lainnya gitu ya. Saya pikir ini akan menjadi bahan perenungan kita semua, bahwa ketika sudah karya seni rupa sudah kita selesai buat, bahwa sudah karya itu sudah kita selesaikan, kita wajib untuk memamerkan karya itu ke dalam satu ruang yang namanya ruang pameran seni rupa. Itu adalah sesuatu yang
harus saya wajibkan gitu ya, karena tidak ada media komunikasi yang lain dari orang seni rupa, desainer atau seniman atau apapun yang masuk ke dalam dunia seni rupa ini tanpa melalui proses pameran, karena hanya itulah satu-satunya media kita untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan karya kita kepada masyarakat luas, yaitu dengan pameran seni rupa gitu ya. Ya, saya pikir itu yang saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi pameran seni rupa selanjutnya. Mungkin saya akan coba bedah satu persatu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih dan salam.